Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ilahil Ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kullil mawjud
نبينا ورسولنا محمد المحمود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بعدد كل شقي ومسعود. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المشهود. فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول ربكم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد أكد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق من التمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama kita merafakkan puji syukur kepada Allah di atas segala kenikmatan, sehingga pada kesempatan siang yang mulia, di tempat yang mulia, di hari yang mulia ini kita bisa berhimpun untuk mengagungkan nama Allah, melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semenjak bangun daripada tidur sampailah nanti kemudian kita kembali untuk tidur, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang dapat berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam kita sampaikan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk memastikan agar ajaran pesan langit yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril tersampaikan dengan baik. Dan dengan dedikasi tersebut, ma'asyiral muslimin, kita semua dapat merasakan kelezatan iman, kelezatan Islam, meskipun kita di tempat jauh daripada turunnya ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, izinkan khatib meneruskan tradisi sunnah yang senantiasa Rasulullah sampaikan di dalam setiap mengawali khutbahnya, menyampaikan tazkirah, wasiat dan nasihat tentang ketakwaan. Salah satu di antara rukun khutbah yang mesti ada adalah wasiat tentang ketakwaan. Justru ketakwaan ini kunci untuk mendapatkan kenikmatan surga di alam kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara pendekatan Allah untuk memperingatkan kita anak manusia yang memiliki nafsu yang beragam adalah hadir dengan sebuah pertanyaan. Secara lazimnya pertanyaan dihadirkan untuk mengetahui jawaban. Akan tetapi ketika Allah menghadirkan pertanyaan, tentu bukan untuk mengetahui jawabannya, karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah hadir dengan pertanyaan untuk menafikan perangai-perangai yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Melalui salah satu ayatnya, Allah bertanya kepada kita semua, ma'asyiral muslimin, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wahai anak manusia, bagaimana mungkin kalian durhaka kepadaku, padahal dulu kalian awalnya tiada. Lantas aku ciptakan kamu, hidupkan ke atas muka bumi. Bahkan aku telah ciptakan seluruh apa yang ada di atas muka bumi untuk kemudahan kehidupan kamu. Dan dalam waktu tempo tertentu kemudian aku akan matikan kamu. Lantas aku akan hidupkan kamu, dan kalian semua akan kembali
kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja untuk mengetuk psikologi kita agar kita semua ingat tentang dari mana sesungguhnya asal muasal kita. Agar kita mengetahui bahwa sesungguhnya merupakan satu kepatutan ketika kita mengabdi kepada Tuhan, ketika seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini disediakan untuk kemudahan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wajar jika kemudian Imam Al-Ghazali menyebut di dalam salah satu kitabnya Bidayatul Hidayah, salah satu di antara kriminal paling besar yang dilakukan oleh anak manusia adalah ketika menggunakan anugerah yang Allah berikan untuk bermaksiat kepadanya. Salah satu di antara kriminal terbesar yang dilakukan oleh anak manusia adalah tatkala menggunakan anugerah yang Tuhan berikan untuk bermaksiat dan durhaka kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Persis seperti tatkala tidak pantasnya kita berkhianat kepada orang yang telah memberi amanat kepada kita. Persis seperti tidak lazimnya kita untuk menikam pada pihak yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dengan logika yang sama itu pula lah Allah hadir dengan pertanyaannya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jika setiap kita memperjuangkan kehidupan kita di masa depan, maka sesungguhnya pada saat yang sama kita harus memperjuangkan agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan keikhlasan, mengikuti kehendak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Di saat yang sama Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makhluk yang bernama jin dan manusia diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah. Pada saat yang sama ternyata tidak diterima amal seseorang, ibadah seseorang tanpa dengan keikhlasan. Dengan demikian, yang jauh lebih penting daripada amal-amal ibadah yang kita lakukan adalah memperjuangkan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara contoh yang seringkali membuat kita tidak ikhlas dalam menjalani ketentuan Tuhan adalah tatkala kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Sebahagian daripada kita lahir dari rahim yang sama dari ibunya, dididik dengan fasilitas yang sama, diberikan kebebasan yang sama, akan tetapi fakta kehidupan kemudian membuat kita tidak sama. Rezeki kita tidak sama dengan kakak kita, rezeki kita tidak sama dengan adik kita. Semua kejadian ini, ma'asyiral muslimin, semestinya menginsafkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini tidak berada di dalam genggaman kita. Ada pihak lain yang mengontrol seluruh kehidupan kita itu, dan pihak tersebut tiada lain dan tidak bukan adalah Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha qad ahata bikulli syai'in qadir wa anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, ketika bumi diciptakan, langit diciptakan, pada saat itu pula lah Allah telah menentukan segalanya. Allah ingin mengasih tahu kepada kita semuanya, sebagaimana Allah memiliki kemampuan untuk mengetahui segala yang ada di atas muka bumi. Allah pula memiliki kemampuan untuk memberikan dan atau tidak kepada siapa yang dikehendaki. Salah satu di antara cara kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik adalah ikhlas dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian tatkala kita bisa menjalani kehidupan dengan ikhlas atas apa yang telah Allah tetapkan, disitulah kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki.
bahwa sesungguhnya yang ada di atas muka bumi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan anak manusia adalah mengikhtiarkan secara maksimal. Tatkala ikhtiar ini sama dengan ketentuan Tuhan, bahagialah kita, dituntut bersyukurlah kita. Tapi tatkala ikhtiar maksimal yang kita telah lakukan tidak sama dengan ketentuan Tuhan, kecewalah kita. Disitulah syariat kita meminta agar kita bersabar atas ketentuan Tuhan. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat ayat yang tadi dibaca dapat kita jadikan sebagai upaya untuk menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lah, at-taibu minadz dzanbi habibur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bittaqwa fa innahu miftahun najah wa innahu miftahul jannah wa huwal qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati qutsihi mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang kami lakukan di masa dahulu kini ataupun yang akan datang, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan ya Allah. Di tempat yang Engkau berkati ini ya Allah, di hari yang Engkau berkati, di saat-saat mustajabah yang Engkau berkati ini pula ya Allah, kami memohon kepadamu kiranya Engkau ampunkan seluruh dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, berkatilah umur mereka, kuatkanlah mereka untuk mengisi penghujung hidupnya dengan takarrub kepadamu ya Allah. Jika seandainya kedua orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah, ayah dan ibu kami sakit berkepanjangan ya Allah, angkat penyakit mereka, turunkan obat syifa penawar dari sisimu, anugerahkan kepada kami ketabahan untuk merawat mereka sebagaimana dahulu merawat kami di saat kami masih kecil. Jika seandainya kedua orang tua kami telah wafat ya Allah, beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun belakang ibu dan ayah kami meninggalkan kami ya Allah, ampunkan segala dosa mereka ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu, jangan azab mereka karena kedurhakaan kami ya Allah. Ampunkan kami semua anak-anak mereka yang tak mampu berbakti di saat mereka masih hidup ya Allah. Jadikan mereka tersenyum di alam baka melihat kami semua jatuh bangun memohon ridha dan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami keluarga yang penuh dengan berkah dan kasih sayang-Mu ya Allah.
Jauhkanlah rumah tangga kami dari perceraian dan perselingkuhan, ya Allah. Jauhkanlah dari perzinahan dan pergaulan bebas, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadhihi asy-syarikah syarikatan mubarakatan mutamayyizatan bihifdzika wa kanafika ya Rabb. Allahumma ayyid ra'isaha wa mar'usaha wa likulli man intasaba ilaiha wa wafiqhum ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba